Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ada yang aneh dalam sejarah politik Indonesia modern kita ya. 5 tahun yang lalu isu khilafah Islamiyah itu dimunculkan untuk menghantam umat Islam ya, khilafah Islamiyah ya, dengan istilah-istilah yang aneh-aneh, dan termasuk untuk menghantam Anies Baswedan yang katanya mencoba menghidupkan khilafah Islamiyah. Satu kepemimpinan dalam dunia Islam yang kalau kita lihat itu khilafah Utsmani yang terakhir itu berdasarkan keturunan ya, kekuasaan itu diturunkan ya, karena memang tidak dipilih berdasarkan parlemen sebagaimana dikenal atau dikenalkan oleh Barat dengan istilah yang kemudian kita adopsi sebagai sistem demokrasi. Demokrasi menolak sistem kepemimpinan yang kekuasaan itu diturunkan berdasarkan darah, berdasarkan berdasarkan keturunan ya. Tapi faktanya sekarang kita sedang menganut khilafah Islam Jokowi ya. Khilafah Islam Jokowi karena Jokowi itu menurunkan kekuasaannya mengikuti hereditas keturunan, yaitu diturunkan kepada anaknya, yaitu kepada Gibran Raka Buming Raka, juga mencoba diturunkan kekuasaan itu melalui Kaisang kalau nanti dia jadi gubernur DKI atau gubernur Jawa Tengah atau mana gitu, dan juga diturunkan ke keluarganya juga, yaitu menantunya Bobi Nasution. Jadi sebenarnya apa yang dulu dikecam ya oleh sebagian masyarakat yang menolak khilafah Islamiyah, sekarang Allah membalikkan satu kenyataan sejarah ya, bahwa yang sedang berlaku sekarang adalah khilafah Islam Jokowi, ya kan? Jadi jangan-jangan ini yang dibutuhkan oleh apa? Oleh Islam, umat Islam sekarang. Who knows ya, siapa tahu ya. Karena di dalam kerajaan Islam atau Bani Abbasiyah atau Umayyah yang 800 tahun di Spanyol itu, atau Bani Umayyah, itu kan semua berdasarkan keturunan kan. Bani Abbasiyah keturunan Abbas, Bani Umayyah keturunan Muawiyah kan gitu ya. Satu sistem kepemimpinan yang diteruskan, diwariskan berdasarkan nepotisme kan, berdasarkan keturunan ya. Jadi apakah mungkin itu akan berlaku di Indonesia? Karena di berbagai daerah ada juga dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan kecil, kekuasaan-kekuasaan. Di Banten itu keluarga Atut misalnya, atau ada Airin dan lain-lain. Nanti di tempat lain juga ada dinasti-dinasti politik yang berdasarkan keturunan. Jadi pewarisan kekuasaan diwariskan dari tadinya misalnya bapaknya bupati diturunkan ke istrinya, itu diturunkan ke anaknya di satu daerah tertentu kan, itu yang terjadi ya. Jadi mungkin ini satu corak demokrasi ala Indonesia yang sebut saja kita sekarang memulai merintis namanya khilafah Islamiyah Jokowi ya. Bagaimana menurut Anda satu kepemimpinan yang kekuasaannya itu diwariskan ya seolah-olah demokratis ya, tapi padahal berdasarkan keturunan. Kan Gibran itu anaknya Jokowi, Bobi kan menantunya Jokowi, dan Kaisang kan anaknya Jokowi. Dan kalau mereka muncul dalam pentas nasional, dalam kepemimpinan nasional, atau menguasai sumber-sumber politik dan sumber-sumber ekonomi, dan biasanya kekuasaan dan ekonomi itu kan dia seperti satu mata uang koin dengan dua mata uang bisnis dan politik kan, dari satu mata uang yang sama kan, dua sisi yang berbeda tapi dari satu mata uang yang sama. Jadi tampaknya ini satu corak yang baru barangkali yang dirintis oleh Jokowi, yaitu dia sedang membangun bukan dinasti politik tapi khilafah Islamiyah Jokowi sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Jadi kepemimpinan Islam yang kita tidak tahu, karena dulu waktu sejarah suka begitu ya. Dulu waktu Mongol itu muncul dan menghabiskan
kepemimpinan Islam di Baghdad, membunuh orang-orang Islam, ulama-ulama cendekiawan Islam dihulakukan itu di Baghdad tahun 1258. Kemudian pada generasi ketiga muncul tokoh-tokoh Islam yang kuat ya. Bapaknya mungkin membunuh, memperapalandakan kepemimpinan Islam di kawasan Irak ya. Tapi kemudian generasi ketiga itu justru menjadi orang-orang penting dalam sejarah Islam, sebagaimana juga di kerajaan Mughal India ya. Akbar Shah dan lain-lain itu akhirnya melahirkan satu khilafah Islamiyah India yang berjasa 500 tahun berdasarkan keturunan itu, dan juga khilafah Utsmani yang beroperasi di Eropa Selatan sampai nanti ditumbangkan oleh Kemal Atatürk tahun 1924, dan mereka menguasai Eropa. Itu kan dari keluarga Utsman ya. Bani Utsmani atau apa istilahnya, sehingga kita mengenal sebagai Kesultanan Ottoman atau khilafah Utsmaniyah ya. Berdasarkan hereditas, berdasarkan keturunan. Dan sekarang jangan-jangan di Indonesia sedang muncul gejala baru namanya khilafah Islamiyah Jokowi. Mana tahu nilai-nilai Islam nanti diadop ya oleh rintisan yang dilakukan oleh Jokowi dengan memunculkan anaknya, menantunya, dan nanti mungkin iparnya dan lain-lain, sehingga nanti muncul khilafah Islamiyah Indonesia yang dimulai dari khilafah Islam Jokowi. Ini bagaimana menurut Anda? Saya ini jam 1 siang. Sebenarnya itu sebelum saya tidur siang saya mau ngomong dulu politik. Nanti kita muat setelah saya bangun tidur ya sekitar jam 2. Di komentari ya, ini satu pemikiran yang ilham yang Allah berikan ya. Saya juga nggak nyangka ada kemungkinan kita menyebutnya sebagai khilafah Islamiyah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya.
lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.